Yang jelas Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan satu tuntunan kepada kita agar kita berhati-hati dalam kaitannya hubungan antar manusia. Soalnya kalau tidak, ini bisa menyakiti yang lain, dan ketika hal tersebut menyakiti yang lain, maka akan rusaklah persaudaraan itu. Ketika sudah rusak persaudaraan, dan ini biasa kan, kebiasaan kita ini, makanya terus ada sawalan gitu ya. Jadi lemangkat pengajian itu yuk bareng, konsentrasi. Tapi rupanya kenapa tidak mau duduk di depan? Itu di depan masih kosong loh Bu. Oh, ditengok, ternyata yang duduk ibu itu. Kemudian nyari duduk yang paling belakang. Memang nggak kelihatan, kalau ini nggak kelihatan karena semua kursi lengkap, ya, depan juga ada semua yang dudukin, gitu ya. Dan semuanya diam karena kalau kami pasti dikeluarkan oleh panitia. Gitu ya, artinya tidak ada padu di sini, tidak ada saling mengerlikan mata mengejek, tidak ada semua gitu ya. Tapi kadang-kadang suka begitu. Ada pengajian kumpul gerombol gitu ya. Ini bagus dikasih kursi. Coba dibebaskan. Gerombol, gengi kono, sing kene ngobrol gitu. Kadang-kadang ada aneh juga, yang kurang mampu berkumpul dengan orang-orang yang kurang mampu. Ya, nggak enak bareng-bareng sama orang yang kaya. Yang kaya sungkan juga nyari komunitas sama-sama orang kaya. Yang nggak kaya ini, yang kurang mampu, sing diomongke ngrasani wong kaya yo toh lah percaya sampean kae. Yang kaya yang ngobrol mereka ini, dan kadang nanti pengadilan memutuskan dengan adil, kita baru alhamdulillah wis entuk wala balasannya. Baru-baru ini mungkin 5 tahun kali ya, kalau kita lihat YouTube-nya itu 5 tahun lah. Guru agama dari Thailand yang dia berdomisili tinggal itu di Amerika Serikat. Anaknya kan dibunuh. Ini diadili di pengadilan. Suasananya ketika itu betul-betul bahkan membuat hakimnya pun meneteskan air mata. Apa kata si ibu tadi itu ketika ditanya oleh hakimnya? Saya sudah memaafkan. Sambil merangkul, itu kalau YouTube-nya dia, sambil merangkul orang yang telah membunuh. Kalau keadilannya bagaimana itu bisa ketemu? Yang adil bagaimana? Wong dhek mateni anakku kok lak iso hukumane yo? Tetapi kan tidak semua orang mampu untuk memaafkan, maka Allah diurut oleh Allah tuh ayat itu. Wa jazaa'u sayyi'atun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Gitu. Lah jenengan didolimi. Kok jenengan masih berbicara keadilan, ingin berbuat adil? Itu biasanya penghambat memaafkan. Ya, ketika misalkan saja jenengan kecurian, dizalimi itu diambil uang. Kok jenengan bicara keadilan, apa yang akan jenengan lakukan? Lapor ke polisi, ya kan? Digawa nang pengadilan. Ketika nanti pengadilan memutuskan dengan adil, kita baru alhamdulillah wis entuk wala balasan. Baru-baru ini mungkin 5 tahun kali ya, kalau kita lihat YouTube-nya itu 5 tahun lah. Guru agama dari Thailand
yang dia berdomisili tinggal itu di Amerika Serikat. Anaknya kan dibunuh. Anaknya dibunuh. Tetapi ketika anak pembunuhnya ini diadili di pengadilan, suasananya ketika itu betul-betul bahkan membuat hakimnya pun meneteskan air mata. Apa kata si ibu tadi itu ketika ditanya oleh hakim? Saya sudah memaafkan. Sambil merangkul, itu loh YouTube-nya dia, sambil merangkul orang yang telah membunuh. Kalau keadilannya bagaimana itu bisa dibunuh? Yang adil bagaimana? Wong dek matanya anakku kok lah iso hukumannya yo. Tetapi kan tidak semua orang mampu untuk memaafkan, maka Allah diurut oleh Allah tuh ayat itu. Wa jazaa'u sayyi'atun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan bagi perbuatan buruk itu adalah setimpal dengan perbuatannya. Artinya di ayat itu Allah sampaikan kita boleh membalas ketika orang menyakiti kita. Itu kok Al-Quran mengizinkan kita untuk membalasnya. Tetapi Al-Quran sampaikan itu maksimal harus sama. Maksimal. Maksimal podo itu. Sakit buatan kira-kira. Jenengan dijiwit, ganti jiwit, ning jiwite kudu padha. Lah iso kurang. Dijiwit ping loro, jenengan lah iso jiwite ping 1 wae. Ning ojo banget. Kalaupun pingin jenengan maksimal ya sama. Itu tuntunan dalam Al-Quran. Tapi karena kita ini memang sulit untuk itu, sulit gitu. Tapi boleh loh. Atau jenengan misalkan saja disakiti karena jenengan tidak punya power ya. Misal gini lah, saya orang tidak punya. Kok ternyata aku dizalimi oleh Pak Lurah misalkan saja, aku dari Pak Lurah. Kan saya tidak bisa balas nih, saya rakyat biasa, orang miskin juga, mau balas Pak Lurah kan tidak bisa. Tapi apa kata kita kalau kita tidak memaafin itu? Serapoko Pak Lurah, muga-muga Gusti Allah wae sing balas. Ya kan? Bisa begitu toh kita ini. Memang kita tidak balas Pak Lurah, kita tidak punya kemampuan untuk balas. Kalau punya kemampuan, kok aku bupati, oh tantai di Pak. Itu. Karena kita tidak punya kemampuan, tapi kita tidak bisa maafin. Apa kata kita? Gusti Allah wae saya balas. Jadi minta keadilan itu sama Allah. Tapi berpikirnya kita masih keadilan loh itu. Masih keadilan loh. Ketika ketemu dengan Pak Lurah nyaman enggak kita? Walaupun sudah diserahkan sama Allah itu. Pak Lurah sambutan orang tinggi ke apa? Gitu. Masih. Maka Allah sampaikan faman afa. Itu ayat lanjutan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman afa, barang siapa yang mau memaafkan. Nah, ini populer kalau sawalan itu mesti memaafkan gitu. Apa? Ikrar sawalan. Isinya tadi apa? Cuma jangan lupa, memaafkan itu ada dua indikasinya. Orang itu memaafkan betul atau tidak. Karena kita ini sering memaafkan, tapi lisan cuma. Lain nanti dia dulu. Oh, karena ketemu
gapro pengacara sawalan. Gitu. Tapi kok balik kumat meh gitu. Mau wis ingkar kene dipimpin oleh ketua ini. Bahkan wis istighfar wis sadar. Balik. Dan makanya ada dua itu, memaafkan. Satu niat untuk memaafkan. Yang kedua harus ada perubahan sikap. Lah sikapnya turun berubah, walaupun ketemu sawalan bola bali, RT sawalan ketemu, Dasawisma ketemu nih, bosan, lukan gitu, PKK ketemu nih, gitu. Engkau pengajian masjid ketemu nih, jihad lagi, sawalan terus ikrar terus. Tapi tidak berubah sikapnya, maknanya kita belum memaafkan. Padahal Bapak Ibu sekalian, orang yang menyimpan kebencian itu podo karo ngombe racun sing dikarepke mati kuwi wong liya. Paham gak? Kita yang minum racun, tapi yang kita harapkan mati itu orang yang kita benci. Masuk akal buat ini? Kalau kita yang minum racun, yang akan mati siapa? Nah, itulah orang yang menyimpan kebencian. Kenapa Allah itu tidak memberikan tuntunan meminta maaf? Karena itu sudah menjadi kewajiban, kewajaran orang. Kalau salah minta, kok nggak minta maaf? Nggak wajar. Allah berikan tuntunan karena ada sesuatu yang penting yang orang kadang-kadang tidak pernah berpikir di situ. Apa itu? Memaafkan. Karena ketika orang masih menyimpan kebencian kepada yang lain, yang dibenci itu tidak pernah mikir kita, yang mikir terus adalah yang membenci. Karena ada dua hal yang tidak pernah akan lepas dari pikiran kita, mengganggu pikiran kita, dan hidup kita menjadi berat. Satu, kepada yang kita cintai. Yang kedua, kepada yang kita benci. Dua hal itulah yang ada di pikiran kita. Orang itu pasti hari-hariannya yang dipikirkan yang disenangi, kalau sing itu. Padahal sing disenangi kalau sing dibenci, orang pernah mikir awak itu. Iya. Ate blonjo, ngerti wong sing dibenci lagi blonjo, jenengan kiwas balik. Padahal sing jenengan dibenci wae nyantai-nyantai di blonjo. Dihayi deh. Iki padha karo ngombe racun adewe iki. Sing dikarepke mati wong liya ora bakal kowe. Maka orang yang memaafkan, maka orang tersebut akan bahagia. Kenapa? Tidak ada beban sekarang dalam hidup. Nah, saya milih maaf ya, mau milih nyimpan kebencian. Nah, harus berubah berarti nanti. Ojo plemo sampeyan. Iya yuk kabare. Alhamdulillah saya Yusuf kok asing tinggi-tinggi dilalek ke yuk. Saya kira aduh yuk urip rukun. Kenapa? Karena kita tahu kalau masih ada di hati kita, maka hidup kita menjadi berat luar biasa. Berat. Ya. Apalagi sampai nanti putus hubungan silaturahmi. Kanjeng Nabi itu dalam majelis sering Kanjeng Nabi itu sebelum mengawali ceramahnya gimana? Siapa yang memutus silaturahim jangan ada di majelisku sebelum dia sambung. Sahabat keluar berdiri, berdiri. Beberapa lama kemudian datang lagi ke majelis, duduk. Kanjeng Nabi takoni kepada Kanjeng Nabi, kok sama kok
mikir. Nah Kanjeng Nabi mengerti kosong sing mutus silaturahim orang layak ada di majelis Kanjeng Nabi. Iya, saya katakan begitu karena kalau orang yang memutus silaturahim itu masih ada di ruangan ini, maka majelis saya ini tidak akan dirahmati oleh Allah SWT. Itu kan itu. Padahal doa kita tiap hari minta supaya Allah rahmati kita. Gitu. Sholat kita itu semua mohon rahmat. Sujudnya mohon rahmat. Duduk di antara dua sujud mohon rahmat. Ruku'nya mohon rahmat. Nah, semua mesti ada doa mohon rahmat. Ya Allah rahmati, ya Allah rahmati. Dan seterusnya itu. Dia Kanjeng Nabi, makanya saya tadi keluar itu saya menyambung tali silaturahim yang sudah saya putus dan sekarang saya kembali lagi ke sini. Itu sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting buat kita. Karena persaudaraan itu memang sesuatu yang sangat penting. Maka orang yang sudah mau dan mampu memaafkan, hidupnya akan semakin ringan. Ini kadang-kadang untuk ini kita seringkali dihantui oleh ucapan-ucapan masyarakat. Jenengan ki lho yo wis dilarani kaya ngono. Kok yo cek gelem akur sampai iki. Sampai iki hatine lemah tenan tak pikir-pikir. Ini salah persepsi lho Ibu. Salah persepsi. Yang bisa memaafkan hanya orang kuat saja. Orang yang lemah tidak akan mungkin dia bisa memaafkan. Itu ucapan siapa? Ucapan Mahatma Gandhi. Ya, itu Mahatma Gandhi yang menyampaikan. Yang bisa memaafkan hanya dia yang kuat saja. Orang yang lemah tidak mungkin dia bisa memaafkan. Jadi ketika kita mampu memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita, maknanya kita itu orang yang kuat. Hidup kita akan menjadi ringan. Itu yang pertama, mengapa kita itu dituntunkan oleh Allah untuk memaafkan. Itu keuntungan bagi orang memaafkan yang pertama begini. Keuntungan yang kedua, orang yang memaafkan hatinya akan terus sehat. Ketika hatinya sehat, maka dia akan bisa berjalan ke depan dengan cara yang baik. Kenapa? Karena dia tidak dihantui oleh masa lalu. Kalau orang masih menyimpan kebencian, maka dia akan hidup dalam masa lalu. Banyak orang itu mengingat, pokoknya aku bakal ngancik omai 7 turun. Ini pernah saya temui gitu ya. Ini tersungguhan, saya nggak bohong. Padahal ada makanan, kita lagi jagongan gitu ya. Saya datang, beliau datang, bertamu ke rumah teman. Rumah teman disuguhi, dan ini rupanya makanan favorit kita lah, orang desa. Makanan favorit udah telat gitu, ini enak tenan ya. Jenengan godhog dhewe kok nembak orang, mungkin diteri sapa ya? Disebutlah nama itu, kasih langsung kasih makan apa itu? Wah ya Allah, demikian beratnya hidup dia. Padahal mau salam telur enak, podo dengan saya sebenarnya. Telur enak banget. Ketika saya tanya, saya yang nanya itu, Mbak, godhog dhewe apa jenengan? Ora, aku diterima. Karo sapa? Disebut ke jenenge, rasa tepangan apa gitu coba. Iya. Karena tidak suka sama itu, mengingat masa lalu. Kebencian masih ada, akhirnya dia tidak bisa berjalan. Bahasanya casan itu merasa konde. Ya kita harus hidup kayak kita naik sepeda motor lah. Nah sepeda motor itu ya ono spioni,
Spion itu tujuannya ya sekali-kali ditengok. Kalau mau belok ya ditengok spion kui. Gitu. Ojo ngusur wae gitu. Tabrak kok. Kita itu bukan harus melupakan semuanya. Yo ra iso memang menungso kok melalek kabeh iki. Tetapi dendam sudah enggak ada, kebencian enggak ada. Gitu. Sudah dimaafkan semua. Cuman dia tetap harus hati-hati. Sekali-kali tengok ke belakang, lihat spion. Ning ojo ndelok spion terus. Uripe nabrak-nabrak. Makanya orang yang memaafkan itu kayak tadi itu. Naik sepeda motor ya kadang-kadang tengok ke belakang, tapi terus jalan. Nyaman, aman. Itu manfaat yang kedua. Manfaat memaafkan yang ketiga, itu energi kita menjadi berlimpah, ibu-ibu, untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena bebannya sudah hilang. Ante mangkat pengajian semangat. Kenapa? Karena tidak ada satupun jamaah pengajian yang kita itu merasa tidak nyaman. Tapi kalau kita masih ada salah satu jamaah pengajian itu yang adewe sengiti gitu, pengajian dia rasa semangat adewe. Paling iki kok teko kae. Tidak nyaman kita. Energi kita untuk berbuat kebaikan jadi berkurang karena ada beban. Ate golek KTP, ate cari surat keterangan kelurahan, karena masih punya hal yang nggak bagus sama Pak Lurah, wedi ketemu karo Pak Lurah. Itu kan berat, Pak. Terus pun di surat keterangan itu, monggo saya dulu yo, tak golek kok. Padahal bapaknya wegah mangkat nanti. Itu contoh-contoh saja, Bapak Ibu sekalian. Begitu orang yang sudah memaafkan, maka orang itu energinya akan berlimpah untuk berbuat kebaikan. Jangan kalau pengen perso, Allah itu pernah mengingatkan sahabat yang paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Iku dilele karo Gusti Allah nganggo ayat Quran lho. Abu Bakar itu kan biasa berbuat baik, nyantuni orang-orang yang tidak punya. Ternyata pada peristiwa gosip yang menimpa Bunda Aisyah itu kan putrinya Abu Bakar yang dinikahi Kanjeng Nabi. Digosipke kalau Ubay bin Salul orang munafik, lah Bunda Aisyah kuwi selingkuh, kan gitu ya ayatnya. Disebut dengan haditsul ifki, berita bohong. Tadinya Bunda Aisyah ini tidak tahu kalau beliau digosipin, tidak tahu. Karena habis perjalanan itu beliau itu sakit, nggak pernah keluar rumah. Jadi tidak tahu gosip yang keluar. Yang beliau tahu itu kok Kanjeng Nabi saja berubah sikapnya kalau aku, kata Bunda Aisyah. Ketika Bunda Aisyah pembantunya keceplosan bahwa beliau digosipkan begini-begini itu, maka apa kata Bunda Aisyah, aku tak balik ke ngomongin bapakku. Karena Kanjeng Nabi wis mulai kemakan isu itu. Digosipkan tadi, gue ini sudah kesiangan. Ya ini tak tutup ya. Tutup. Ini kayaknya sudah pada pengen pulang. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, ya mungkin beliau ada keperluan yang lain ya. Ibu kalau ada keperluan yang lain monggo loh, jenengan mundur. Nah jenengan sedaya mundur kan kepenak. Kalau tak rampung ini. Ya. Akhirnya apa? Ya sebagai orang tua yang anaknya itu sakit hati karena digosipin, bahkan Kanjeng Nabi sendiri pun sudah berniat akan menceraikan Bunda Aisyah kalau Allah tidak mengingatkan Kanjeng Nabi. Jadi Bunda Aisyah itu dibela oleh Allah sendiri dalam ayat itu juga. Apa kata Abu Bakar? Karena yang ikut gosipin itu orang-orang yang dibantu tadi loh, orang duwe sing uripe dibantu sama Abu Bakar, malah melu gosipi anaknya Abu Bakar, Bunda Aisyah, istri Kanjeng Nabi.
tidak akan lagi menyantuni orang-orang itu. Wajar kok Bu niku? Wajar mboten? Putri jenengan digosipi karo wong sing gosipi putri jenengan kuwi wong sing jenengan bantu menirane. Kok ora ate dibantu dilabrak karo jenengan koyoke. Sampai kilo. Urip seprono sepene wong lain orang sing gelem bantu aku sing bantu sampean. Anake sampean aku sing nyekolahke. Kok saiki sampean gosipi anakku iki kurang perkara. Wah, ora ikhlas. Wes muga-muga sing tak sekolahke den strategi. Wes macam-macam kae Mas Rafael wis ngono. Abu Bakar hanya bersumpah saya tidak akan lagi nyantunin mereka. Cuman kata Allah tidak diperkenankan kebencian itu menghalangi orang berbuat. Nah supaya hilang kita mudah berbuat baik, hilangkan kebencian. Wah itu ajarannya luar biasa Bapak Ibu. Makanya orang gampang memaafkan, lapisan gampang. Lain batin yo, lain batin yo. Podo-podo gampang kuwi. Tapi memaafkan perbuatan salah orang lain terhadap kita itu memang tidak mudah. Cuman kalau kita mampu, manfaatnya begitu besar. Kita akan menjadi orang yang berlimpah tenaga kita untuk bisa berbuat banyak kebaikan. Maka terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang sudah bisa memaafkan, mari bersama-sama kita berusaha mengamalkan 3 sabda Kanjeng Nabi. Yang pertama, la tarhab, ojo gampang kuringan. Nggih Pak, ini juga pesan buat jamaah haji. Karena jamaah haji itu kalau masih berangkat dia seneng. Angger wis kumpul setengah sasi karo koncone, sak hotel wis mulai gitu ya. Ojo gampang kuring, la tarhab, itu hadis yang pertama. Yang kedua, kata Kanjeng Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik atau dari di antara kebaikan-kebaikan seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ora sah terlalu dalam ngurusi urusane wong liya, kecuali itu kebaikan ya. Lah dudu urusane ya wis meneng wae. Karena itu tidak manfaat. Engko jenengan ono sing Hajar Aswad, ono sing Aisyah, ono sing apa meneh ini apa ada mutasab gitu ya. Wis to, enggak usah ngurusi urusane wong. Ini yang biasa ya, saya 2014 itu bimbingku ya banyak godaane besar. Kadang podo-podo bangun tapani siji melu Aisyah, siji melu Hajar Aswad. Ketika di masjid mangkate bareng wong tanggane kok. Kan orang bareng rombongan terus. Ya toh, orang bareng Hajar Aswad terus, orang bareng Aisyah terus. Kan kadang-kadang di masjid begini ya bareng wong tanggane. Yo yo mangkat yo ketemu nang dalan, bar kuwi glenikan, gunamu piye. Gunamu ngene. Wah akhirnya protes dengan ketua rombongan ini. Pak, anak orang ini loh Pak, kamu macam-macam. Wah gimana kira buat ini? Ya. Akhirnya apa nanti jadi tidak akur. Padahal di sana podo-podo Jogjane, podo-podo bedo KPIH itu antar KPIH harusnya saling membantu. Piye Pak? Ayo nang mantap yuk bareng yuk. Gitu. Dulu kita gitu. Saya ketua rombongan, ada dari Bina Umat gitu. Karena saya kenal dengan orangnya, saya bilang, "Yo Pak, kok nang mantapnya bareng Pak? Yo bareng wae." Nah gitu. Jadi kepenak itu. Kita tidak akan ngurusi urusan orang lain, sudah masih ngurusi. Kecuali untuk kebaikan, panitia dalam pengajian itu kebaikan. Tapi yang tidak ada manfaatnya tinggalkan.
Itu maraknya konflik. Maraknya konflik. Yang ketiga, sabda Nabi itu kun khairan awlias. Berusahalah kita untuk selalu berkata-kata yang baik dan benar. Lek boten saged mending mendel. Jadi kalau sanggup berkata baik dan benar, monggo jenengan berkata yang baik dan benar. Nek lak boten mending mendel. Nah, tiga ini mungkin nanti bapak-bapak yang calon jamaah haji enggak di sana maupun kita di sini podo wae jajani mau pindah nggon. Tapi yang ini sama-sama nanti untuk menjaga agar hidup kita ini terus bahagia. Ojo sampai sengsara karena masih menyimpan kebencian. Wes di ngapura saling memaafkan, maka jaga tiga itu. Ojo gampang murid, ojo biasa ngurusi urusane wong liya sing ora ono kaitane karo awak dhewe. Kemudian berkatalah yang baik atau benar dan benar, ya. Kalau boten saged mending mendel. Pun niku insyaallah kita akan terus bisa bersaudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al hajjahu hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.